Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Tetap semangat meskipun kita harus belajar secara daring karena pandemi COVID-19. Nah, selama pandemi COVID-19, Ibu yakin kalian udah pada bosen banget belajar di rumah. Tapi karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, kita harus tetap belajar dari rumah. Nah, meskipun gitu tetap harus semangat, oke? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kalau kita memulai pembelajaran kita hari ini dengan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu pimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, Ibu ingatkan untuk jangan lupa kalian untuk mengisi daftar hadir yang sudah Ibu upload di Google Classroom. Oke? Kalau begitu, kita mulai materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang laporan pengelolaan administrasi sarana dan prasarana. Let's go! Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan satu quotes untuk menyemangati pembelajaran kalian hari ini. Nah, quotes-nya ini dari Abigail Adam, yang mana quotes-nya ini berbunyi, pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan, ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Jadi semua pembelajaran dan ilmu yang kita dapat itu nggak kita dapat secara kebetulan. Pasti ada sesuatu yang melatar belakangi kita mendapat pembelajaran tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan belajar. Nah, dengan belajar dari sekolah itu kan kita akan mendapatkan ilmu. Nah, ilmu yang kita dapat dari sekolah itu harus kita cari dengan semangat dan disimak dengan tekun agar nantinya dapat berguna untuk kalian di masa depan. Nah, sekarang kita lanjut pada materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini yaitu laporan kegiatan pengelolaan administrasi sarana dan prasarana, yang mana merupakan kelanjutan dari materi kita sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah memberikan materi terkait evaluasi administrasi sarana dan prasarana dan juga prinsip dasar pengelolaan administrasi sarana dan prasarana, yang mana materi-materi tersebut itu masuk pada KD 3.18. Nah, untuk kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu prinsip dasar pengelolaan administrasi sarana dan prasarana, yaitu laporan kegiatan pengelolaan administrasi sarana dan prasarana. Baik, nah untuk agenda pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang laporan kegiatan administrasi sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua, laporan berdasarkan periode. Yang ketiga, lampiran penyusunan laporan administrasi sarana dan prasarana. Dan yang terakhir adalah teknik dan prosedur pembuatan laporan. Nah, kita masuk pada materi pertama. Nah, materi yang pertama yaitu laporan administrasi sarana dan prasarana. Nah, apa sih laporan administrasi sarana dan prasarana kantor itu? Nah, itu merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk melaporkan keadaan sarana dan prasarana kantor, baik persediaan, mutasi, maupun keadaan fisik dari sarana dan prasarana tersebut dalam periode waktu tertentu. Periodenya seperti triwulan, semester, atau setahun. Nah, jadi laporan administrasi sarana prasarana itu merupakan suatu kegiatan yang isinya itu melaporkan keadaan yang terjadi terkait sarana dan prasarana yang ada di kantor gitu. Mulai dari persediaannya, persediaan sarana dan prasarana, pengadaan, kemudian penghapusan, bahkan pemusnahan, itu semua akan kegiatan-kegiatan tersebut akan disatukan dalam laporan administrasi sarana dan prasarana.
Baik, lanjut, yaitu data laporan. Nah, laporan yang valid dapat diterbitkan oleh staf administrasi apabila semua data yang dibutuhkan pada sistem informasi sarana dan prasarananya seluruhnya telah terisi. Jadi, laporan itu nggak bisa dibilang valid kalau misalkan salah satu data yang harus ada dalam laporan itu tidak terisi sepenuhnya, semuanya datanya masih kurang. Misalkan dalam laporan itu harus ada data pengadaan barang atau pengadaan sarana prasarana, tapi di data tersebut ternyata nggak ada di laporan tersebut gitu. Jadi laporan yang dibuat itu nggak bisa dikatakan valid karena datanya masih kurang. Nah, kemudian yang kedua, data laporan digunakan sebagai dasar kebijakan dalam pengelolaan manajemen sarana dan prasarana. Nah, jadi data laporan yang dibuat itu nanti akan menjadi dasar kebijakan nih. Jadi misalkan dari laporan dapat diketahui kalau misalkan pengadaan barang pada tahun sebelumnya itu sebanyak ini dan sebanyak ini gitu. Jadi dengan data laporan dari laporan yang sudah dibuat tahun lalu misalkan, jadi kita tahu nih tahun ini kita harus mengadakan pengadaan barang itu seberapa banyak gitu. Jadi saat mengadakan pengadaan barang juga tidak over budget gitu. Kemudian yang ketiga, laporan akan menghasilkan data daftar inventaris barang dan laporan mutasi barang. Nah, jadi dari laporan itu data-data yang akan dihasilkan itu salah satunya daftar inventaris barang dan laporan mutasi barang. Baik, lanjut pada fungsi laporan administrasi sarana dan prasarana. Nah, fungsi laporan administrasi sarana dan prasarana yang pertama yaitu sebagai bahan pertanggungjawaban. Nah, jadi sebagai bahan pertanggungjawaban ini maksudnya adalah dengan laporan itu staf administrasi yang mengelola sarana dan prasarana itu dapat bertanggung jawab akan pengadaan dari sarana prasarana, kemudian penghapusan sarana prasarana itu ada datanya gitu. Jadi saat nanti ditanyakan oleh atasan, jadi dia bisa mempertanggungjawabkannya. Kemudian yang kedua, sebagai pengendali persediaan. Nah, sebagai pengendali persediaan ini maksudnya adalah dengan laporan administrasi sarana dan prasarana yang sudah dibuat, kita akan tahu nih bahwa untuk sebelum-sebelumnya kita harus melakukan menyediakan atau pengadaan barang sebanyak misalkan sebanyak 5 atau sebanyak 10 gitu. Nah, jadi untuk tahun berikutnya saat kita melakukan akan mengadakan pengadaan kembali, itu kita akan dapat berpegangan pada laporan sebelumnya. Jadi dapat dikendalikan dan tidak terjadi pemborosan gitu. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi tentang barang yang tersedia dan mutasi barang. Nah, jadi dengan adanya laporan administrasi sarana dan prasarana, semua barang atau sarana dan prasarana itu informasinya itu akan terhimpun gitu. Jadi barang-barang atau sarana prasarana yang masih tersedia atau yang sudah dimutasi itu semua datanya ada gitu. Jadi sebagai sumber informasi gitu. Kemudian yang terakhir, sebagai bahan atau dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, sebagai dasar pengambilan keputusan di sini maksudnya adalah dengan laporan administrasi sarana prasarana, kita jadi tahu nih untuk tahun ini kita harus untuk sarana prasarana itu harus kita tambahkah, harus kita kurangikah, apakah ada sarana prasarana yang kurang, ataukah ada sarana prasarana yang memang harus dimusnahkan gitu. Kemudian kita lanjut pada laporan berdasarkan periode. Nah, yang pertama yaitu laporan triwulan.
Nah, apa sih laporan triwulan itu? Nah, laporan triwulan itu laporan mengenai mutasi barang yang terjadi dalam jangka waktu 1 triwulan, yaitu 3 bulan, sebagai akibat dari penambahan, pengadaan atau pengurangan barang karena penghapusan atau pendistribusian barang ke unit yang lain. Nah, jadi dalam laporan triwulan sendiri itu laporan itu terjadi karena ada penambahan, dari mulai penambahan itu kan dari pengadaan, kemudian pengurangan barang karena penghapusan atau pemusnahan, dan juga pendistribusian atau pemindahan suatu barang dari unit satu ke unit yang lainnya. Nah, itu akan menimbulkan laporan triwulan. Nah, untuk step by step dari penyusunan laporan triwulan itu, yang pertama kita harus menyusun data-data barang inventaris yang baru dibeli selama 3 bulan. Nah, jadi data-data barang inventaris yang baru dibeli selama 3 bulan itu kita harus disusun data-datanya gitu. Dimulai dari yang paling awal kita beli sampai yang paling terakhir data-data inventaris yang baru saja itu juga harus kita susun gitu. Kemudian yang kedua, membuat konsep laporan. Nah, ini kita buat konsep laporannya itu mau seperti apa konsepnya. Nah, kemudian setelah dibuat konsepnya, maka konsepnya itu harus diperiksa ulang konsepnya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian setelah diperiksa, maka lanjut pada melakukan pengetikan dan memasukkannya ke dalam format laporan. Nah, jadi data-data yang sudah disusun, kemudian sudah dibuat konsepnya, kemudian konsepnya juga sudah diperiksa, itu akan dimasukkan pada format laporan yang sudah disiapkan gitu. Nah, setelah dimasukkan pada format laporan, maka step yang kelima yaitu meminta koreksi atau paraf dari Kasubag dan Kabag. Nah, jadi laporan yang sudah dibuat dalam format tersebut itu akan kita minta koreksi, apakah laporan yang dibuat itu sudah sesuai atau belum gitu, apakah ada missing atau tidak. Kemudian yang terakhir, jika sudah dikoreksi, kemudian sudah diparaf atau sudah ditandatangani, maka laporan tersebut harus diajukan kepada direktur untuk ditandatangani. Nah, setelah tadi kita belajar tentang laporan triwulan, selanjutnya laporan yang kedua yaitu laporan tahunan. Nah, laporan tahunan itu apa sih? Nah, laporan tahunan itu laporan yang berisi tentang keterangan penerimaan, pengeluaran, dan persediaan yang ada sampai akhir tahun. Nah, laporan tahunan ini itu data-data administrasi sarana prasarana itu, baik dari penerimaan, pengeluaran, dan persediaan itu akan dihimpun dari awal tahun hingga akhir tahun gitu. Yang kemudian setelah dihimpun maka akan dimasukkan pada laporan tahunan gitu. Nah, laporan tahunan itu dalam laporan tahunan itu terdapat nama barangnya, barang-barang yang diterima, kemudian persediaan barang. Nah, kemudian ada spesifikasi barangnya itu barang-barang apa gitu, spesifikasinya seperti apa. Nah, kemudian ada penerimaan barangnya, kemudian ada pengeluaran barang persediaan dari gudang, dan sisa persediaan yang ada di gudang itu ada berapa, itu semua datanya itu harus dihimpun menjadi satu gitu. Nah, laporan tahunan itu juga dilengkapi dengan daftar rekapitulasi barang inventaris. Nah, kenapa harus dilengkapi dengan daftar rekapitulasi barang inventaris? Karena bertujuan untuk menunjukkan jumlah, kuantitas, dan harga barang inventaris yang dikelola oleh suatu unit kerja pada akhir tahun tiap anggaran. Nah, kemudian laporan tahunan itu juga harus terdapat daftar barang inventaris. Nah, daftar barang inventaris ini barang-barang inventaris didaftar menurut jenisnya dan ditetapkan dalam klasifikasi dan kode barang inventaris. Nah, kalau ini daftar barang inventaris dan dokumen barang inventaris tentu kalian sudah belajar kan di materi sebelumnya.
pada bab sebelumnya, yaitu tentang penyimpanan dokumen, kita pernah belajar dokumen barang inventaris kan. Nah, di sini dokumen-dokumen yang ada pada dokumen barang inventaris itu nanti akan akan digunakan untuk melengkapi laporan tahunan yang akan dibuat setiap akhir tahun. Nah, di sini ada rekapitulasi daftar mutasi barang. Nah, setiap laporan tahunan itu akan menghasilkan rekapitulasi daftar mutasi barang. Nah, ini adalah salah satu contoh formatnya. Yang mana di sini ada nomor urut, ada golongannya, kemudian kode bidang barang, nama barangnya, jumlahnya, dan sampai pada keadaan barang di akhir tahun tersebut bagaimana dan keterangannya itu karena apa misalkan. Nah, oke, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang lampiran penyusunan laporan administrasi sarana dan prasarana. Nah, jadi sebelum kita masuk nih ke apa aja sih lampiran yang harus ada dalam laporan administrasi sarana dan prasarana itu. Nah, lampiran itu apa sih sebenarnya? Kita harus tahu dulu tuh. Nah, lampiran itu merupakan dokumen tambahan yang ditambahkan sebagai pelengkap dari dokumen utama. Jadi, lampiran itu merupakan sebuah data atau dokumen yang digunakan untuk melengkapi dokumen utama gitu. Jadi tanpa dokumen tambahan, dokumen utama itu kurang lengkap. Nah, maka agar lengkap lagi maka diberikan lampiran. Nah, tujuan lampiran itu apa sih? Nah, tujuan lampiran itu untuk menyertakan data-data yang dirasa terlalu banyak apabila dimasukkan ke dalam teks laporan. Jadi, contohnya nih seperti surat nih, surat utama. Sebuah surat utama itu pasti di bawahnya biasanya ada lampirannya nih, lampirannya ada berapa gitu. Nah, lampiran itu tidak dimasukkan dalam dokumen utama karena terlalu banyak gitu. Jadi, agar tidak terlalu banyak, maka data-data tersebut itu dijadikan sebagai lampiran dari dokumen utama tersebut. Gitu. Nah, sekarang kita masuk nih ke lampiran yang disertakan dalam laporan administrasi sarana dan prasarana. Apa aja sih lampirannya? Nah, yang pertama yaitu daftar pengajuan sarana dan prasarana. Nah, ini yaitu contohnya seperti surat pengadaan, surat pengadaan sarana prasarana kantor. Nah, seperti di sini contohnya ada surat pengadaan alat tulis kantor. Nah, ini merupakan salah satu lampiran yang harus disertakan dalam laporan administrasi sarana dan prasarana. Oke, selanjutnya ada daftar pemasok sarana dan prasarana kantor. Nah, daftar pemasok ini juga penting harus dimasukkan pada laporan administrasi sarana prasarana karena daftar pemasok ini nanti bisa digunakan nih sebagai informasi nih nanti kalau misalkan di tahun depan mau mengadakan pengadaan barang lagi, pengadaan barang yang di tahun sebelumnya kita juga udah pernah mengadakan gitu. Jadi kita bisa melihat nih kemarin barang tersebut itu pemasoknya itu dari mana gitu. Jadi kita bisa memasok barang yang akan kita adakan itu dari pemasok tahun sebelumnya gitu. Jadi daftar pemasok ini juga bisa sebagai sumber informasi nantinya. Kemudian ada surat perintah pengadaan sarana dan prasarana. Nah, dalam laporan itu kenapa harus ada surat perintah pengadaan? Karena kan ini kan sebagai salah satu data-data untuk pengadaan barang sarana dan prasarana sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan ingin mengadakan sarana prasarana kan harus ada surat perintahnya nih. Nah, surat perintahnya itu juga harus dilampirkan gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh surat perintah pengadaannya. Nah, kemudian
ada surat pesanan barang. Nah, setelah kita merancang nih sarana-prasarana apa aja yang harus diadakan gitu. Nah, maka setelah itu kita harus memesan kan sarana-prasarana tersebut. Nah, sarana-prasarana tersebut yang mau dipesan itu harus ada surat pesanannya. Kita harus memesan surat kita harus memesan barang tersebut dengan menggunakan surat pesanan. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Oke, lanjut, yaitu surat pengiriman barang. Nah, surat pengiriman barang ini juga penting harus dimasukkan dalam laporan administrasi sarana prasarana, karena dengan surat ini itu kita jadi tahu kalau misalkan barangnya itu sudah dikirim atau belum gitu. Kemudian selain surat pengiriman barang, ada juga surat perintah pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan barang atau peralatan kantor. Nah, berita acara pemeriksaan barang ini juga harus kita masukkan karena ini penting nih, karena kan barang-barang yang ada di kantor itu sarana prasarana itu harus rutin diperiksa. Nah, untuk pemeriksaan barang itu harus ada berita acaranya kan. Nah, berita acaranya ini juga akan dilampirkan dalam laporan nantinya. Kemudian ada berita acara penerimaan barang. Nah, berita acara penerimaan barang ini juga harus dimasukkan karena kan agar kita tahu nih pihak pertama dari pengirim barang itu siapa, kemudian yang menerima barang itu siapa, itu kita jadi tahu dengan adanya berita acara ini gitu. Kemudian ada buku penerimaan barang. Nah, buku penerimaan barang ini harus kita masukkan juga karena buku penerimaan barang ini nantinya kan kita jadi tahu nih barang-barang yang diterima itu apa saja dan kapan saja diterimanya. Kemudian ada tanda buktinya tuh apa, kemudian barang-barangnya yang diterima itu apa, dan banyaknya itu berapa gitu. Itu kita jadi tahu gitu dengan adanya buku penerimaan barang ini. Kemudian ada buku pengeluaran barang. Nah, kalau tadi di buku penerimaan kita jadi tahu barang yang diterima itu apa aja. Nah, di buku pengeluaran barang ini kita jadi mengetahui nih barang yang dikeluarkan itu apa saja gitu. Barang yang dikeluarkan dari dari gudang penyimpanan atau dari kantor sendiri. Nah, selanjutnya ada bukti penerimaan barang. Nah, barang yang diterima itu juga harus ada buktinya. Kalau tadi kan ada bukti berita acara penerimaan barang, kemudian ada buku penerimaan barang. Nah, bukti penerimaan barangnya itu juga harus ada gitu. Nah, ini salah satu contohnya nih, bukti penerimaan barang. Kemudian ada bukti pengeluaran barang. Nah, tadi ada buku pengeluaran barang, kita juga harus memasukkan bukti pengeluaran barangnya. Jadi, setiap kita mengeluarkan barang, itu harus ada buktinya. Nah, bukti pengeluaran barang ini nanti yang dilakukan oleh perusahaan atau pihak administrasi sarana prasarana ini nanti akan dimasukkan pada lampiran laporan gitu. Kemudian ada laporan keadaan barang. Nah, ini laporan kondisi barang nih dari awal bulan sampai dengan akhir bulan itu kita harus ada laporan keadaan barangnya gitu. Jadi agar kita tahu barang-barangnya itu awalnya masuk berapa, kemudian keluarnya berapa, kemudian kondisi barangnya itu apakah masih baik, ataukah sudah rusak, atau sudah cacat. Nah, jadi dengan laporan keadaan barang ini nanti kita jadi tahu keadaan barang gitu saat laporan itu dibuat. Oke, kemudian ada buku golongan inventaris. Nah, barang-barang apa aja sih yang merupakan golongan barang inventaris itu kan kita juga harus tahu nih. Apa barang-barang yang merupakan barang inventaris gitu. Nah, ini buku golongan ini juga penting untuk dimasukkan dalam lampiran administrasi sarana prasarana. Kemudian yang terakhir ada buku golongan non-inventaris. Nah, kita kan harus tahu nih buku inventaris itu buku sarana prasarana yang termasuk inventaris itu apa. Nah, kemudian yang termasuk golongan non-inventaris itu juga apa, kita kan juga harus tahu. Nah, itu harus kita catat dalam buku catatan barang non-inventaris ini. Oke,
selanjutnya adalah teknik dan prosedur pembuatan laporan. Nah, dalam pembuatan laporan itu kita harus tahu teknik dan prosedur pembuatannya nih. Nah, teknik dalam pembuatan laporan itu sendiri yang pertama adalah memeriksa barang, yaitu pihak administrasi melakukan stock of name, yaitu mengecek kesesuaian barang dengan kebutuhan kantor. Jadi, pihak administrasi itu harus mengecek barang yang ada di dalam gudang itu. Nah, kenapa dicek? Harus dicek agar barang-barang itu harus sesuai dengan kebutuhan kantor gitu. Apakah barang-barang yang diadakan itu sudah sesuai dengan kebutuhan kantor? Apakah justru kurang? Ataukah justru malah berlebih gitu? Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan kantor. Yang mana tujuannya itu agar enggak terjadi pemborosan, terus pembelian barangnya lebih efektif dan efisien karena pihak administrasi tahu nih butuhnya berapa, jadi harus diadakannya berapa gitu. Jadi nggak akan boros, terus pembelian barangnya juga efektif dan efisien karena sudah sesuai dengan rancangan atau sudah sesuai dengan apa yang sudah dicek oleh pihak administrasi gitu. Kemudian yang kedua adalah menghitung persediaan barang awal tahun anggaran. Nah, di sini pihak administrasi menghitung barang yang telah diperiksa guna melihat berapa barang yang nantinya akan disimpan dan dapat dianalisis serta barang mana yang akan cepat habis. Nah, jadi persediaan barang yang ada dalam sebuah kantor itu pihak administrasi harus memeriksanya untuk menghitung barang nih. Barang mana yang akan cepat habis dan barang mana yang dapat disimpan dengan waktu yang lama. Itu kita harus tahu pihak administrasi gitu. Yang mana tujuannya itu untuk menjaga ketersediaan barang yang ada di kantor. Jadi dengan menghitung persediaan barang di awal tahun anggaran kan kita jadi tahu nih barangnya itu tersedianya berapa. Kemudian barang tersebut itu nanti akan dapat digunakan untuk berapa lama. Jadi barang itu akan selalu tersedia gitu jika akan dibutuhkan, tidak akan kekurangan ketika dibutuhkan. Jadi persediaan itu selalu ada. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung penerimaan dan pengadaan barang. Nah, penghitungan jumlah barang itu bertujuan untuk mengefisiensikan pengeluaran barang. Jadi jumlah barang yang diterima dan akan diadakan itu harus sesuai dengan perhitungannya. Jadi barang yang dikeluarkan itu nanti akan efisien gitu, nggak berlebih. Kemudian jika persediaan dihitung dengan baik, maka pengadaan barang akan berjalan dengan baik juga gitu. Maka penghitungan penerimaan dan pengadaan barang itu harus dihitung dengan baik tuh. Kemudian yang keempat, menghitung pengeluaran barang. Nah, menghitung pengeluaran barang dilakukan untuk melihat alur distribusi yang akan dilakukan kantor. Jadi, setiap barang yang akan dikeluarkan itu harus dihitung nih. Jadi, alur distribusi yang dilakukan kantor itu akan terlihat gitu. Jadi, transparan akan terlihat dikeluarkannya berapa, kemudian nanti akan masuknya berapa, itu akan terlihat gitu. Jadi, harus dihitung pengeluaran barangnya. Kemudian yang kelima, menghitung sisa persediaan. Nah, yang mana bertujuan untuk menjaga ketersediaan barang ketika kantor membutuhkan barang, sehingga kantor tidak akan kehabisan stok barang. Jadi, setelah barang-barang dikeluarkan atau terjadi penerimaan barang, itu kan kita kan harus melihat nih, sisa dari persediaan yang ada di gudang itu berapa gitu. Jadi, agar kantor itu nanti itu tidak akan kehabisan stok barang persediaan gitu. Karena kalau kita menghitung sisa persediaannya, kita jadi tahu nih, bulan ini harus menambah atau bulan ini itu harus mengadakan pengadaan barang lagi karena stoknya sudah hampir habis gitu. Jadi harus dihitung sisa persediaannya. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu mencatat mutasi barang. Nah, pencatatan mutasi digunakan untuk melihat barang yang dipindahkan dari satu departemen ke departemen lain menggunakan formulir mutasi.
Nah, yang mana bertujuan untuk mengetahui barang dengan spesifikasi yang ada, dengan kecocokan yang diinginkan, sehingga barang dari satu kantor bisa dimutasikan tanpa adanya pengadaan yang berlebih. Nah, jadi dengan mencatat mutasi barang yang akan dipindahkan dari departemen satu ke departemen lain atau divisi satu ke divisi yang lainnya itu harus ada formulirnya gitu. Yang mana kalau menggunakan formulir ini jadi akan terlihat nih apakah barang yang dimutasikan itu tuh nggak berlebihan atau justru malah nggak kekurangan gitu loh. Kemudian ini salah satu contoh format buku mutasi barang. Bisa kalian lihat di situ ada formatnya, ada nama pemakai, tanggal pinjamnya, kemudian tanggal kembali, nama penerima, kemudian kondisi barangnya seperti apa, dan kemudian ada para penerimanya. Nah, yang ketujuh yaitu melaporkan kepada atasan atau pimpinan. Nah, jadi melaporkan kegiatan pengelolaan barang agar pimpinan dapat mengetahui alur sarana dan prasarana, yang mana bertujuan agar laporan dapat menjadi acuan utama dalam penyusunan perencanaan kerja terkait sarana prasarana pada periode berikutnya. Nah, jadi setelah semua data laporan ini dibuat, maka harus dilaporkan kepada atasan atau pimpinan. Jadi agar pimpinan itu tahu nih alur dari sarana prasarana, mulai dari pengadaan hingga penghapusan dan lain-lainnya itu pimpinan tahu gitu. Jadi nanti laporan yang akan dibuat itu nanti bisa menjadi acuan untuk perencanaan kerja untuk tahun berikutnya gitu. Kemudian kita lanjut, setelah tadi kita mengetahui bagaimana teknik pembuatan laporan, maka selanjutnya kita akan mempelajari terkait prosedur pembuatan laporan. Nah, prosedur pembuatan laporan itu yang pertama yang harus kita ketahui yaitu pencatatan pengadaan sarana dan prasarana. Nah, jadi pencatatan pengadaan barang itu dilakukan oleh seksi perbekalan. Nah, yang mana seksi perbekalan ini memiliki fungsi untuk satu, meneliti kebutuhan perlengkapan kerja, baik mengenai jumlah maupun mutu, kemudian standarisasi dan perincian benda, kemudian melakukan pembelian benda perbekalan dan melakukan pengiriman barang gitu. Nah, semua kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dicatat dalam laporan pengadaan barang. Nah, jadi dengan pencatatan pengadaan sarana dan prasarana ini semuanya itu akan terincikan gitu. Semua kegiatan dari mulai perinciannya hingga pengirimannya hingga barang itu sampai di perusahaan itu akan diurus oleh seksi perbekalan gitu. Kemudian yang kedua, pencatatan penyimpanan sarana dan prasarana. Nah, pencatatan penyimpanan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas gudang untuk mencatat penampungan hasil pengadaan barang kantor, baik yang berasal dari pembelian atau diperoleh dari bantuan. Nah, yang mana prosedur penyimpanan sarana prasarana kantor itu meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, barang disimpan berdasarkan klasifikasi, kemudian barang disimpan dalam keadaan bersih, barangnya disimpan dalam ruangan cukup ventilasi, kemudian barang disimpan di tempat memadai, barang disimpan rapi dengan kode yang telah ditentukan agar mudah dicari kembali nantinya. Kemudian barang yang disimpan harus terhindar dari sengatan matahari dan siraman air. Jadi agar barang yang disimpan itu nanti tidak rusak gitu. Kemudian barang disimpan di ruangan yang dapat dikunci. Jadi untuk menghindari kehilangan barang. Kemudian barang yang disimpan sudah dihitung dan dicatat dalam buku persediaan. Nah, jadi untuk menyimpan sarana dan prasarana kantor itu sendiri itu harus dilakukan pencatatan dulu sebelum disimpan gitu. Yang mana agar intinya itu agar barang yang akan disimpan itu nantinya itu akan
tidak rusak gitu dan awet, dan saat dibutuhkan nanti atau saat akan digunakan nantinya itu barang siap sedia gitu, siap sedia digunakan dan dalam keadaan baik. Kemudian yang ketiga ada pencatatan pemeliharaan. Nah, laporan pencatatan pemeliharaan sarana dan prasarana dibuat dalam bentuk berkas atau dokumen. Nah, laporan pencatatan pemeliharaan barang atau peralatan kantor dibuat berdasarkan urutan kegiatan yang ditentukan dalam periode tertentu gitu. Jadi sarana prasarana itu kan harus dilakukan pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini harus saat dilakukan pemeliharaan ini harus dilakukan pencatatan. Nah, pencatatannya ini tuh dibuat dalam bentuk berkas atau dokumen yang mana nantinya akan dibuat berdasarkan urutan kegiatan yang ditentukan dalam suatu periode tertentu gitu. Oke, selanjutnya yaitu pencatatan inventaris, yang mana pencatatan inventaris itu merupakan kegiatan pencatatan atau pendaftaran yang dilakukan oleh suatu instansi atau perusahaan. Nah, inventarisasi barang atau peralatan kantor dicatat sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada di dalam suatu instansi atau perusahaan, yang mana tujuan pencatatannya ini agar penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu instansi dan perusahaan gitu. Jadi suatu instansi dan perusahaan itu kan mereka pasti memiliki inventaris barang inventarisasi gitu. Nah, barang-barang inventaris ini harus dicatat gitu agar kita tahu dalam perusahaan itu tuh barang inventarisnya itu apa aja, yang mana barang-barang inventarisasi ini dicatat agar nantinya saat dilakukan pemeriksaan atau pemeliharaan itu kita akan tahu barang-barang mana saja yang harus dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan gitu, agar dapat diawasi juga oleh perusahaan. Baik, kesimpulan dari materi hari ini yaitu laporan administrasi sarana prasarana merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melaporkan keadaan sarana dan prasarana kantor dalam suatu periode tertentu. Nah, laporan berdasarkan periode itu terbagi menjadi dua, yaitu laporan triwulan dan laporan tahunan. Kemudian dalam menyusun laporan itu harus disertakan data-data lampiran yang digunakan untuk sebagai penunjang atau sebagai pelengkap dari laporan. Kemudian yang terakhir, teknik dan prosedur pembuatan laporan itu teknik pembuatan laporan sendiri yaitu yang pertama memeriksa barang, kemudian menghitung persediaan barang awal tahun anggaran, menghitung penerimaan dan pengadaan barang, kemudian menghitung pengeluaran barang, menghitung sisa persediaan barang, mencatat mutasi barang, dan juga melaporkan pada atasan atau pimpinan. Nah, untuk prosedur pembuatan laporan sendiri, yang pertama yang harus kita tahu yaitu pencatatan pengadaan sarana dan prasarana, kemudian pencatatan penyimpanan sarana dan prasarana, kemudian pencatatan pemeliharaan sarana dan prasarana, dan yang terakhir pencatatan inventaris sarana dan prasarana. Baik, sekian materi yang Ibu jelaskan pada pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, Ibu ingatkan untuk jangan lupa mengisi daftar hadir yang ada di Google Classroom. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya belum dikerjakan. Ada beberapa yang belum mengerjakan tugas pada pertemuan sebelumnya. Ibu harap segera dikerjakan agar dapat Ibu nilai. Baik, terima kasih. Kita sudahi pertemuan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya penjelasan dari Ibu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.